二度目ましてだな。お前。チャラタ、かめせせもの。笑いの看病は慣れてます。よし。下がれ。防ぐほか。何をしている。竜帝の僕を。まだ無理はしない方がいい。あは。Pada malam hari di sebuah kerajaan, kita diperlihatkan seorang wanita dengan julukan Dewi Perang yang bernama Jill Carfull. Ia dikejar dan akan dieksekusi oleh kerajaannya, yang dimana ternyata yang memerintahkan untuk mengeksekusinya adalah tunangannya sendiri, yaitu Pangeran Geralt de Kratos. Karena Jill terdapat tuduhan telah meracuni adiknya, yaitu Varys, karena sebenarnya pangeran pertunangan dengan Jill hanya untuk menutupi cinta terlarangnya dengan adiknya, sehingga terjadilah keributan. Dan singkat cerita, Jill berhasil lolos. Namun tiba-tiba Pangeran Geralt melempar tombak yang tidak bisa ia tahan sehingga tepat jam 12 malam. Tombak itu berhasil menusuknya. Jill terbangun di tubuhnya yang masih bocil dan mendapati dua orang tuanya masih hidup di situ. Jill merasa kebingungan dan tepat di hari ini adalah hari saat pasangan Geralt melamarnya. Di waktu itu, Jill berusaha untuk menghindari Pangeran Geralt karena di masa depan, ia sudah mengalami hal yang buruk dan benar. Meskipun Jill telah menghindari, tetap saja Pangeran Geralt melamarnya, dan Jill berpikir kalau ia mengaku saja, ia sudah punya tunangan lain agar pangeran tidak akan melamarnya. Tapi dengan bodohnya Jill malah asal melamar orang yang ternyata di masa depannya, dia adalah orang yang menjadi musuh terbesarnya, bahkan menghancurkan kerajaan Kratos dengan julukan yaitu Kaisar Terkutuk yang bernama Hadits Theos Rev. Kita sebut saja si Kaisar. Tak disangka Kaisar malah menerima lamaran Jill, sontaklah Jill pun langsung pingsan, sebab ia tidak kepikiran bisa hidup mendampingi seorang kaisar yang sangat kejam. Keesokan harinya, ketika Jill terbangun dari pingsannya, si Kaisar datang kembali untuk melamarnya sekali lagi. Tapi Jill tidak bisa berkata-kata karena si Kaisar Hades tidak seperti bayangannya di masa depan yang kejam dan beringas. Tapi si Kaisar malah orangnya so sweet banget, bahkan memperlakukan Jill layaknya seorang perempuan. Di situ Pangeran Geralt datang marah-marah karena tidak terima dengan keputusan Jill. Pada saat pesta kemarin, Pangeran Geralt meminta agar Kaisar tidak menyampuri urusan di kerajaan Kratos. Akan tetapi si Kaisar langsung mengajak Jill pergi. Namun Pangeran Geralt dan pasukannya tidak akan membiarkannya pergi. Akan tetapi ketika Kaisar mengertak mereka, mereka semua langsung terdiam dong dan melewati mereka dengan santainya sembari menggendong Jill. Mereka pun teleport ke kapal dengan sihir Kaisar. Selain itu, si Kaisar juga mengajak Jill untuk pergi ke Kekaisaran Rev. Tak lama kemudian, Kaisar datang mengetuk pintu untuk mengajak Jill minum teh bareng dan berbincang. Selain itu, Kaisar juga membuatkannya kue untuk Jill yang rasanya sangat enak. Di tengah mereka berdua ngobrol, Jill kembali menanyakan apakah Kaisar serius dengan pertunangan ini. Karena usia Jill masih terpaut cukup jauh. Kaisar malah bilang kalau Jill adalah idamannya karena Jill memiliki energi sihir yang tinggi. Selain itu, Jill sendirilah yang melamarnya dan berencana membuat keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Namun tiba-tiba Jill nyeletuk kalau ia terpaksa dan terdesak untuk berbohong melamarnya. Sontaklah hal itu membuat Kaisar pun sedih dan murung. Kasihan banget cuy. Tapi tiba-tiba Dewa Naga yang bernama Rev datang untuk mengejek dan menertawakan Kaisar. Dan ternyata Jill bisa melihat dan berbicara sama Rev, tapi dengan suatu syarat. Tapi Jill mengelak karena perbedaan umur mereka. Tapi Kaisar langsung menjawab kalau dulu ibunya berusia 16 tahun saat menikah dengan ayahnya yang berusia 40 tahun. Tapi Kaisar masih berpikir bahwa lamarannya hanya bohongan dan berniat untuk mengembalikan Jill ke Kratos saja. Akan tetapi Jill langsung mengingat kalau dia kembali ke Kratos, maka ia akan bertemu dengan Pangeran Geralt. Selain itu, Kaisar juga bukan pria yang jahat. Makanya Jill pun memutuskan untuk menarik kata-katanya kembali dan bersedia untuk menikah dengan Kaisar. Jill berjanji akan membuatnya bahagia dan akan mengabdi kepada Kaisar selamanya. Sehingga itu membuat Kaisar dan Rev pun tercengang mendengarnya.
Namun Kaisar langsung memeluk Jill. Lalu, Kaisar mencium tangan Jill sebagai pembuktian ketulusannya, bahkan memberikan cincin sehingga itu membuat Jill pun salting sendiri. Selain itu, cincin itu sebagai tanda Rev memberkati tunangannya dan direstui oleh Dewa Naga sebagai istri Kaisar. Ayo. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan mereka mendapati serangan dari musuh, namun Kaisar tiba-tiba melemah. Sehingga Kaisar memerintahkan Rev untuk mengamankan Jill ke pelabuhan terdekat, tapi Jill menolak. Sebab ia akan melindungi Kaisar, karena ia sudah berjanji akan membahagiakannya. Sehingga singkat cerita, mereka berhasil melarikan diri dari serangan musuh. Sehingga Rev pun berterima kasih kepada Jill karena telah menyelamatkan kaisarnya. Kemudian si Rev menegurnya jangan keras-keras kalau ngomong. Sebab nggak sembarangan orang bisa melihat Rev. Namun saat Jill melihat pelang pelabuhan billboard, ia mengingat kejadian di masa depan. Tapi perhatian mereka berpindah ke seorang wanita yang berbicara ke pengawal tentang keadaan kaisar. Perkenalkan, wanita itu bernama Sphere. Dia adalah kandidat tunangan kaisar. Namun Sphere berkata kalau ia tidak akan menyerahkan kaisar kepada Jill dan mengatakan Jill adalah seorang pelakor. Di situ, Jill hanya bisa terdiam melihat tingkah si Sphere geblek ini. Lalu saat sesampainya di istana kekaisaran, Jill menunggu di ruang tahanan. Lalu Rev datang dan Jill menanyakan keadaan kaisar. Ternyata kaisar sudah terbangun dan ikut menyelinap untuk menemui Jill sambil membawakan sebuah roti buatannya dengan pakaian ala-ala tukang roti. これで君は僕から離れられない。そんなバカな夫婦があるか。おかしい。何が悪かったんだ? Dan Jill pun bertanya, apakah Marques Bill yang dibalik penyerangannya tadi? Kalau memang benar Marques Bill memberontak, maka ia akan berhadapan dengan kaisar terkutuk ini. Jill pun menanyakan, apakah kutukan itu beneran ada? Kaisar menceritakan bahwa ia adalah pangeran dengan silsilah paling jauh dari kekaisaran karena status ibunya sebagai selir. Sehingga kaisar dikirim ke perbatasan, atau kata lain kaisar dibuang secara halus. Di situ ibunya takut karena kaisar bisa melihat Rev. Beberapa generasi kaisar terakhir tidak bisa melihat Rev di mana kejanggalan pertama pada saat ulang tahunnya ke-11, putra mahkota atau kakak tirinya dari ibu berbeda tiba-tiba meninggal karena sakit, lalu putra mahkota berikutnya segera dipilih, tapi tenggelam di bak mandi. Selanjutnya putra mahkota berikutnya ditemukan gedung diri, dan selanjutnya lagi putra mahkota mati karena tersedak saat cuci muka. Dan mereka semua mati satu persatu setiap ulang tahun kaisar, seolah-olah ada yang ingin menjadikan kaisar sebagai kaisar kerajaan. Namun setelah 5 tahun kematian secara beruntun itu bukanlah sebuah kebetulan ayah memanggilnya dan mengangkatnya menjadi kaisar, lalu ayahnya sangat ketakutan dan menghilang dari istana setelah ia lalu. Pada saat penobatan kaisar, ibunya tiba-tiba meninggoy, dengan itulah lahir sebutan kaisar terkutuk. Tapi, semua itu sudah berlalu, kini kaisar sudah berdamai, dan Jill ingin menjadi mata-mata untuk menyelidiki kasus Marques Bill ini. Namun kaisar melarang, tapi kaisar salting sendiri. Ketika Jill mengaku sebagai istrinya bakal melindunginya. Singkat cerita, keesokan harinya, Jill menyamar melakukan misinya. Namun saat sedang melewati ke gereja, Jill melihat Sphere di gereja yang akan ditangkap oleh pasukan Marques Bill, namun karena kasihan Jill pun muncul dan akan menyelamatkan Sphere. Akhirnya Jill dan Sphere tertangkap dan disandera oleh pasukan Marques Bill yang mengaku sebagai pasukan utara. Di sisi lain, Marques Bill membuat laporan palsu kepada kaisar dan menyebut bahwa Jill adalah mata-mata dari Kratos yang ingin mengambil alih pelabuhan dan menyandera Sphere. Kaisar yang tahu dirinya telah dijebak. Kaisar pun pura-pura tidak mengetahui dan akan menyerahkan masalah itu kepada Marques Bill. Lalu Sphere pun menceritakan kenapa ia jatuh cinta dengan kaisar. Dulu, kaisar pernah menyelamatkannya gara-gara ia dikucilkan dan karena berbicara dengan naga, padahal ia sendiri tidak mengerti bahasanya. Namun saat bertemu kaisar, kaisar merahasiakan kebohongannya tersebut dari keluarganya yang membuatnya pun selamat. Tapi saat ia menyatakan cintanya kepada kaisar, kaisar menolaknya nih, karena umur Sphere sudah melebihi 14 tahun. Akan tetapi Jill kaget ketika melihat anak buahnya yang telah mati di masa depan, yaitu Camilla dan Jack ikut disandra.
れからだ。失ってたまる。Lalu kita dibawa flashback di mana Camilla dan Jack ini adalah bawahan terbaik Jill dulu. Tapi ketika melihat mereka berdua bertengkar terus, Jill pun marah besar nih dan langsung menghancurkan borgol pengikatnya. Kemudian mereka berempat yang disandera memikirkan strategi bagaimana cara mereka bisa keluar dari sini dan juga membongkar rencana jahat Marques Bill yang ingin mengkambing hitamkan pasukan utara menjaga pelabuhan dan seolah-olah dalang di balik kerusuhan ini dipimpin oleh Jill. Sphere pun kaget karena dalang di balik semua ini adalah ayahnya sendiri. Sphere menyuruh yang lain untuk kabur saja membiarkannya sendiri. Tetapi Jill yang tengah menyamar di situ teringat tentang kejadian mengapa Jack dan Camilla pindah ke Kratos. Dan Jill pun dengan kerennya membuka penyamarannya dan menyuruh Sphere untuk tidak melakukan itu. Akan tetapi, Jill meminta Sphere untuk mendakwa ayahnya secara resmi. Di sisi lain, Kaisar juga merencanakan rencana yang ternyata sama dengan Jill. Kembali ke Sphere. Permintaan itu disetujui oleh Sphere dengan berat hati. Langkah pertama, mereka akan membebaskan pasukan utara yang ditahan di gereja karena mereka bisa menambah jumlah kekuatan. Namun mereka dikejutkan karena meskipun Jill ini adalah anak kecil, kekuatannya bukan kaleng-kaleng, bos. Di gereja Jill melakukan aksi heroiknya yang bikin geleng-geleng kepala. Pantes nih bocil dulunya dijuluki sebagai Dewi Perang. Lalu Camilla dan Jack segera membebaskan pasukan utara yang ditahan di gereja itu. Setelah semua pasukan di utara dibebaskan, Jill berpidato kepada mereka semua bahwa ini adalah utusan dari Kaisar untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, tanpa disadari, Rev berada di situ untuk menguping pidato Jill. Rev bilang ke Kaisar kalau istrinya tadi keren banget. Meskipun tadi sempat membantunya, tapi Rev malah diusir karena Jill menganggap ia sangat mengganggu. Tiba-tiba, datang pasukan yang menyuruh Kaisar untuk segera mengungsi. Tapi Kaisar malah marah karena mereka telah mengganggunya saat membuat kue. Kembali ke pasukan. Akhirnya semua pasukan sepakat dengan Jill sampai mereka memanggilnya sebagai kapten. Namun tiba-tiba, terdengar teriakan dari luar di mana itu adalah pemimpin mereka, yang bernama Hugo. Hugo membuat kesepakatan untuk menyerahkan Jill jika mereka ingin bebas dan akan meninggalkan pelabuhan ini. Tapi jika tidak, Hugo dan pasukannya akan membakar gereja itu. Lalu, Jill menyuruh Camilla dan Jack mengikatnya untuk diserahkan ke Hugo, sebab dia sudah memiliki rencana yang matang. Lalu, saat Hugo hendak memenggalnya, Jill berhasil memukulnya mundur dan melawannya balik. Tapi Hugo memiliki rencana lain, yaitu membumbun Sphere lewat pendeta tua yang berkhianat. Tapi lagi-lagi Jill sudah antisipasi duluan. Pada akhirnya Hugo pun menyerah dan mengaku kalau dirinya diperintahkan oleh Marques Bill. Tak lama kemudian, Marques Bill datang dengan pasukan pribadinya dan langsung menyerang pasukan si Hugo. Ketika Marques Bill hendak melenyapkan mereka semua dengan menggunakan naga. Tapi di saat naga itu mau menyemburkan api, tiba-tiba naga itu menunduk. Ternyata naga itu takut karena Kaisar Naga telah datang dengan kerennya di atas gereja. Ya, kedatangan Kaisar yang tiba-tiba itu membuat Marques Bill pun ketakutan. Lalu Jill melapor dan memberikan kesaksian tentang apa saja yang terjadi. Tapi Marques Bill mencoba mengelak dengan berbagai macam alasan. Namun pada saat itu Kaisar langsung memalingkan wajahnya kemudian mencelik Hugo. Hugo pun kaget mengapa pasukannya dianggap oleh Kaisar. Namun karena ketakutan, tanpa pikir panjang, Hugo dan semua pasukannya pun memberikan hormat setia kepada Kaisar, lalu mengaku bahwa dalang di balik semua ini adalah Marques Bill. Makanya Marques Bill harus menebus kesalahannya itu. Sehingga... Kaisar hendak mengeksekusinya karena ia berniat untuk menumbalkan putrinya sendiri. Agar bisa menjatuhkan Kaisar, Marques Bill tertawa dan malah menghina Kaisar karena ia adalah Kaisar terkutuk. Lalu Kaisar menyuruh pasukannya untuk cepat menangkap Marques Bill dan mengkorek informasi.
Singkat cerita, pada malam hari itu Jill hendak beristirahat namun kebingungan di mana kamarnya. Saat itu Jill bersama-sama Rev, di mana mereka berdua membicarakan tentang keputusan Kaisar tadi. Namun tak disangka mereka sudah tiba di depan kamar, tapi Rev tiba-tiba meninggalkannya nih. Di mana Jill mendapati Kaisar yang sedang mabuk di dalam kamar, sehingga Jill pun segera merawatnya dan membawakannya buah. Tapi kocaknya, Jill malah nggak bisa mengupas buah itu. 笑いの看病は慣れてます。よし。物を使えても Lalu Jill memegang tangan Kaisar untuk berterima kasih di hari ini karena Kaisar bisa saja mengeksekusi Marquess Bill di tempat. Dan Jill mengatakan ia tidak peduli dengan kutukan dan yang lain, yang terpenting adalah Kaisar tetap hidup dan menyuruhnya. Jika lain kali dihina, Kaisar harus membalasnya. Lalu diakhiri mereka pun tidur bersama. 言うことは早く。許せない。何もしない。君を好きになるなんて。子供なのだか大人な。 Singkat cerita, keesokan harinya, Jill dan Kaisar minum teh bersama di taman. Kemudian Camilla dan Jack datang untuk mengantarkan Jill belajar dan menjemputnya saat selesai. Namun, ketentangan mereka berdua malah membuat suasana semakin romantis nih. Gara-gara Kaisar tahu Jill mencintainya. Karena salting Jill pun buru-buru pergi. Di tengah pembicaraan mereka bertiga, tiba-tiba Sphere datang. Memberikan surat untuk Jill yang ternyata itu adalah surat dari Pangeran Geralt. Tanpa sengaja Kaisar di belakang melihat isi surat tersebut. Dan mau nggak mau, ia akan meladeninya dan akan menyiapkan pesta penyambutan yang meriah sebab Kaisar menerima tantangannya tersebut. Sebab cinta adalah perang. 歓迎会の準備をし。愛は戦争だ。 Gara-gara kejadian pada waktu itu, Pangeran Geralt sangat marah dan berkeinginan balas dendam kepada Kaisar. Di sisi lain, Camilla dan Jack terheran-heran ketika melihat Jill dengan pakaian imutnya, tapi tidak dengan wajahnya yang terlihat sadis banget. Tujuan Jill sekarang adalah membantah tuduhan penculikan Kaisar kepada Pangeran Geralt dan mengungkapkan kalau ia memang benar-benar mencintai Kaisar. Lalu mereka bertemu dengan Kaisar yang langsung memuji kecantikan Jill yang membuat Jill pun salting sendiri. 村荘の見立てもいいけど、いうの得意だ。 Di situ Kaisar berniat membantah soal penculikan Jill dan menyuruh Jill terlihat tersenyum dan bahagia. Namun wajah Jill sama sekali tidak senang dong, karena sangat dendam dengan pangetan Geralt. Tapi Jill mengungkapkan bahwa ia akan selalu melindungi Kaisar yang membuat Kaisar pun kembali salting brutal. Dan tetapi gara-gara Jill selalu memikirkan Pangeran Geralt, membuat Kaisar pun cemburu sampai terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Tapi ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan kedekatan mereka berdua ke Pangeran Geralt nanti. Tapi meskipun begitu, Jill tetaplah wanita yang marah gara-gara dicium secara mendadak. Sehingga lalu mereka berdua pun bertemu dengan Pangeran Geralt yang sudah sampai di kerajaan dan menjelaskan tentang hubungan mereka berdua selayaknya sepasang suami istri. Lalu Pangeran Geralt juga menceritakan mengapa Kaisar mencari gadis di bawah 14 tahun dan juga dapat melihat Dewa Naga. Itu karena untuk menahan kutukannya. Namun jika kutukan itu beneran ada, maka Marquess Bill akan segera mati dan beneran dong. Tiba-tiba ada salah satu prajurit yang mengabarkan kalau Marquess Bill tiba-tiba tewas. 知らせ申し上げたいことが。どうかな。失礼します、皇帝陛下。 Dan rumornya kematian Marquess Bill itu gara-gara gantung diri. Tapi Jill tahu. Ini adalah ulah Pangeran Geralt. Karena di percakapan kemarin, Pangeran seperti menunjukkan sikap aneh, sehingga bisa disimpulkan kalau Pangeran Geralt menyuruh komplotannya untuk mengeksekusi Marquess Bill. Namun tiba-tiba Sphere datang dan bersikap aneh. Sehingga inilah yang terjadi. 疲れたろ。ナラちゃんと亀瀬正門の Sphere kerasukan roh Dewi Kratos, namun untungnya Kaisar datang dengan gercep dan berniat untuk mengeksekusi Sphere. Si Dewi itu berubah menjadi sebuah tombak yang ingin sekali menikahi Kaisar dan langsung menyerang Jill. Tapi dengan tekad yang kuat, Jill langsung mencoba mengusir si Dewi itu dengan kekuatannya. Makanya Kaisar menyuruh Jack dan Camilla untuk segera mengevakuasi warga dan berhati-hati terhadap gadis berusia di atas 14 tahun, karena si Dewi itu akan merasuki tubuh mereka lagi. Sehingga terungkap alasan kenapa Kaisar bersedia pertunangan dengan Jill karena umurnya di bawah 14 tahun, sebab ia tidak bisa dirasuki oleh si Dewi.
Lalu datang 3 prajurit datang, yang mengabarkan kalau desa sudah kacau balau dan ada beberapa warga yang datang ke istana untuk protes. Namun, Kaisar langsung menyuruh Rev untuk melindungi Chill. Dan Kaisar langsung mengeksekusi ketiga prajurit itu karena tidak mendengarkan perintahnya, karena Kaisar menyuruhnya untuk mengevakuasi, bukan menculik gadis di atas 14 tahun. Tapi, sekeras apapun Jill memberitahu Kaisar, Kaisar tidak akan mendengar suara Chill karena ini adalah perisai teraman di dunia. Lalu, Jill memohon untuk dilepaskan, namun Rev melarangnya karena ini demi keselamatan Chill. Bahkan Kaisar berencana untuk menghancurkan kota ini sekaligus. Namun, Jill takut jika kelakuan Kaisar itu akan dibenci oleh masyarakat lagi. Ternyata, tombak tadi itu adalah wujud dari Dewi Kratos yang mencari wadah untuk bangkit kembali. Si Dewi itu menyerangnya karena ia menganggap Jill sebagai perisai yang melindungi Kaisar dari cinta Dewi itu. Makanya Rev ingin sekali membantu Jill dengan mengubah dirinya menjadi pedang surgawi asli. Namun dengan cinta yang kuat, Jill sangat marah dan akan menghancurkan wanita licik itu di depan Kaisar. Sehingga... 怒ってます。長いお付き合いなんですね。蹴取られないと。それで女神が直々ってそうだよ。どうしようもない。恋をしていい相手かどうかなの。女神退治に。Waktu demi waktu, Kaisar mempelajari cara untuk menghilangkan kutukannya, demi bisa melindungi orang lain. Namun, kenapa sekarang ia malah dibenci oleh semua orang? Padahal ia tidak pernah melakukan apa-apa, yang dimana itu membuat Kaisar depresi dan bingung harus melakukan apa. Karena ia sudah kecewa dengan kenyataan ini. Kejadian ini sudah diramal oleh Jill bersama Camilla, Jack, dan Hugo. Dan tugas mereka bertiga sekarang adalah melindungi Kaisar dari orang yang protes ke istana. Tapi terungkap kalau Marquess Bill ternyata masih hidup dan dia berusaha kabur bersama Pangeran Gerald. Namun tiba-tiba lonceng berbunyi, dan Kaisar melihat kalau itu adalah Jill dan Rev. Di situ, Jill langsung menantang Dewi Licik itu untuk bertarung. Tombak si Dewi itu meluncur dari kapal Gerald menuju ke arah Jill. Tapi Kaisar melarang Jill untuk meneruskan tantangan itu. Namun Jill kekeuh akan menyelesaikan masalah ini supaya cepat berakhir. Dewi pun menyerang para warga, namun untungnya Child mencoba melindungi para warga. Akan tetapi tidak berselang lama, pelindung itu akan hancur. Tapi saat detik-detik terakhir Kaisar muncul dan juga melindungi para warga yang lain, sehingga para warga pun selamat. Lalu, Jill menantang si Dewi secara gentle dengan melempar Rev dan mengajaknya duel dengan tangan kosong. Sehingga... Itu mengingatkan kejadian sebelumnya, di mana Jill pernah tertusuk lalu mundur ke waktu sekarang. Makanya, Jill langsung menghancurkan tombak itu dan melemparnya ke lautan. Jill terlalu kecapekan sehingga ia pun hampir tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba, ia diselamatkan oleh Pangeran Gerald yang akan membawanya pulang ke kerajaan Kratos. Namun untungnya Kaisar datang menyelamatkan Jill, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Kaisar menyatakan kalau ini adalah kemenangannya dan melarang Pangeran Gerald untuk datang ke sini lagi. Lalu Kaisar langsung memulangkan Pangeran Gerald dengan cara free ongkir. Selain itu, Marquess Bill juga berhasil ditangkap dan semua berakhir happy ending. Di situ, Kaisar pun mengungkapkan kalau ia ingin menikah dengan Jill di hadapan semua orang. Namun Jill malah salah ngomong dong. Kalau ia ingin berpisah saja, yang membuat Kaisar pun langsung pingsan. Singkat cerita di kerajaan, setelah sadar, Jill menjelaskan sebelumnya ia ingin berpisah. Namun tidak jadi karena Jill ingin selalu bersama Kaisar terus, yang membuat mereka berdua pun salting sendiri.
Namun mereka sangat senang karena sekarang para masyarakat menerima keberadaan Kaisar, bahkan memberikan hadiah karena telah menyelamatkannya. Lalu, Kaisar mengungkapkan rahasianya bersama Rev, yang dimana awalnya Kaisar tidak percaya dengan masa depan yang cerah. Namun ketika kedatangan Jill di kehidupannya, itu merubah semuanya.